warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan atau mengikuti kegiatan ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, marilah kita tes briefing dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Apa Pak? Ikuti petunjuk saya. Ya. Yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Oke. Kalau saya bilang maju, kalau saya bilang yang sebenarnya berarti Maju. maju. Kalau yang tidak sebenarnya Mundur. Oke. Kalau salah dukungan ya Pak ya? Ya, ada rumah, nanti disuruh nyanyi. Yang sebenarnya maju. Yang tidak sebenarnya maju. Mundur Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, dari SPT kita. Sudah Pak. Lagi Pak. Kurang Pak. Kurang seru. Tambah Kurang seru. kita. Jadi kita sekarang main tebak-tebakan Bapak Ibu. Boleh. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Jadi permainannya itu nanti misalnya saya menunjuk Ibu Gusti untuk menyebutkan satu negara, misalnya yang awalnya I. Setelah Ibu Gusti menyebutkan, Ibu Gusti menunjuk siapa, gitu. Langsung cepat Bapak Ibu. Akhiran atau awal-awalan Pak? Awalan saja Bu. Oke. Tapi awalnya kita Awal itu. Iya. Awalnya misalnya Pak, Bu Gusti disebut Inggris. Nah yang kita ambil itu I-nya atau S-nya. Oh ya, S. Nah berarti akhiran yang selanjutnya. S-nya. Oke. Ya. Saya tegaskan lagi ya. Misalnya Gusti menyuruh saya suruh untuk menyebutkan negara Inggris, kemudian dia menunjuk Pak Hendra, berarti S-nya yang disebutkan. Paham sampai sini Bapak Ibu? Sebutkan nama negara yang awalannya I. Silakan Ibu Gusti. Negara Inggris. Tunjuk ya Pak. Coba dilanjut oleh Pak Hendra. Berarti huruf S Pak. Hanya Clara. Oh, akhirnya S. Enggak, awalannya S. Awalnya S. Swedia. Siapa tunjuk lagi Pak? Wanita. T. Saudi. Arab Saudi. I. Irlandia. Irlandia. Saya tunjuk Pak Dani. Afghanistan. Oke. Ya, kita tepuk tangan semua untuk Bapak Guru hebat semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang di kegiatan menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu,
Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol saat ini yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian poin yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini yang pertama stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Terus yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama, kita berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah menjadi model berpikir menang dan menang. Selanjutnya disiplin positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dan disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dari sini, seperti kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi di sini Bapak Ibu kita ketahui bahwa di sekolah kita juga ketika seorang anak ataupun sebagian dari kita dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak tercukupi, maka peserta didik itu akan bertingkah tidak sesuai dengan semestinya. Sebagai contoh, misalnya dia kurang kasih sayang, maka yang terjadi mungkin anaknya agak seperti malas atau dia agak berontak seperti itu dalam tingkahnya keseharian di kelas. Motivasi perilaku manusia ada 2 yaitu eksplisit dan intrinsik untuk menghindari ketidaksenangan dan untuk mendapatkan
untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita sebagai guru yaitu hukuman, yaitu tidak terjana, sifatnya itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Terus konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Kemudian teori yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu, kita pada posisi yang mana? Atau mungkin salah satu dari Ibu ingin bercerita tentang kelima ini, kita selama ini menggunakan posisi yang mana? Mungkin Ibu Agustin, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin saya mau bercerita sedikit ya Pak tentang pengalaman dari semasa saya mengajar. Itu tentang misalnya kalau anak berangkatnya itu telat, ya. Nah, jadi di sini kebetulan saya sebagai guru piket pada waktu itu. Jadi untuk siswa yang pada hari itu telat, itu kalau pengalaman saya biasanya yang pertama kayak misalnya suruh ambil sampah, kemudian yang kedua bisa jogging tuh. Kebetulan kan kalau pagi cuacanya masih bagus, jadi mungkin jogging. Terus yang kedua mungkin bisa ambil sampah lagi, atau yang biasanya dilakukan itu seperti mungkin kayak push up gitu Pak. Mungkin untuk guru yang lain bisa tuh cerita atau pengalamannya. Silakan Bapak Hendra mungkin mau bercerita. Baik, kalau dari saya, pengalaman untuk mengatasi seorang siswa atau siswa yang terlambat untuk masuk ke sekolah, yang pertama adalah mengetahui alasan anak tersebut mengapa sampai telat. Pertama. Yang kedua, memberi masukan atau motivasi kepada anak tersebut. Bagaimana caranya anak tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut dan memberikan apa arti dari memanfaatkan disiplinan untuk melaksanakan atau mengikuti aturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, jika telah ini terjadi lagi, maka yang diberikan adalah sanksi atau hukuman. Hukuman ini adalah hukuman yang bisa membuat dia berefek jerah, namun tidak menggunakan sebuah hukuman-hukuman yang fatal. Seperti bisa dimaparkan tentang
pembersihan lahan sekitar sekolah, dan bisa juga dengan cara berolahraga. Nah, hal ini mungkin bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tentang disiplin waktu yang kurang tepat untuk anak-anak yang sering sekali berangkat ke sekolah. Dan saya sekian, terima kasih. Selanjutnya, Bu Wanita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk guru sebagai guru, jadi tidak ya tentang keselamatan siswa dari sanksi berupa membersihkan tempat. Kalau di sini saya sedikit bercerita posisi guru itu sebagai pemantau. Kebetulan dari pengalaman saya itu pernah menjadi wali kelas. Nah, di sini kan biasanya pada pembentukan perangkat kelas, kemudian ada perlombaan. Nah, di sini saya sebagai wali kelas itu memberikan hak kepada anak-anak ya untuk mengambil suatu keputusan ataupun mengambil suatu tindakan bagaimana mereka untuk selalu solid bekerja sama ya di antara teman-teman mereka satu kelas mencapai suatu misi yang ingin mereka capai. Nah, di sini saya hanya bertindak sebagai pemantau. Nah, kita ada kegiatan misalkan perlombaan kebersihan kelas. Di sini saya memantau, silakan apa yang ingin kalian kerjakan, apa yang ingin kalian buat supaya menciptakan kelas kalian ini menjadi kelas yang bersih, yang indah, yang baik, kemudian sesuai dengan karakter penilaian. Nah, ini mereka mengambil langkah, ya, mengambil tindakan. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah itu mereka akan bekerja kelompok untuk membuat atau membersihkan kelas atau menghias kelas dan perlengkapan kelasnya? Nah, di sini saya tidak ikut terjun langsung, biarlah mereka berkreasi. Saya hanya memantau bagaimana kegiatannya, terus menanyakan apa saja kesiapannya. Nanti anak akan melapor sendiri, ya, akan berbicara sendiri, komunikasi sendiri. Bu, kelas kami maunya gini. Boleh nggak, Bu? Nah, jadi saya lihat apa yang ingin mereka lakukan. Oh, ini boleh. Kalau yang seperti ini nggak usah. Kenapa? Karena kita memikirkan efeknya gitu. Jadi saya ingin memantau saja, biar anak lebih kreatif, lebih mandiri, sehingga tidak terpaku dengan kita sebagai guru. Jadi dia tidak, ibarat kata itu tidak terlalu berpangku tangan, kalau ibu gak datang, gak dikerjakan. Oke, mungkin itu pengalaman saya guru sebagai pemantau. Mungkin ada teman yang lain. Oh iya, sedikit lagi, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman di sini artinya saya sebagai wali kelas itu memberikan kebebasan kepada anak-anak. Ya, jadi kalau mereka punya masalah itu boleh mereka menceritakannya. Kalau seandainya mereka malu bercerita secara langsung, boleh biar nanti mereka cerita apa masalah mereka. Jadi kita sebagai guru itu jangan ditakutkan oleh siswa, ya. Nah, seperti itu. Oke, baik, Pak Dani, mungkin itu pengalaman saya sebagai posisi kontrol guru. Mungkin ada teman yang lain ingin menambahkan. Baik, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dhani telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk bercerita pengalaman saya selama menjadi guru. 5 posisi kontrol guru. Pada dasarnya setiap guru pernah berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dulu kebanyakan guru itu sebagai yang penghukum, di mana segala kebijakan itu berada di guru. Jadi guru membuat aturan, guru membuat hukuman, dan siswa atau peserta didik hanya menjalankan. Kalau kita posisi kontrol sebagai penghukum, ini nanti akan memberi jarak antara kita sama siswa untuk konsep belajar, untuk konsep merdeka belajar. Nah, maka dari itu posisi sebagai penghukum ini alangkah baiknya dikurangi kita sebagai guru. Nah, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Terkadang guru spontanitas membuat siswa tersebut merasa bersalah atas tindakan yang telah diperbuatnya. Contoh, misalnya dia melakukan bolos sudah 3 kali, sering kita terlontar seperti ini. Kalian gak kasihan apa nak? Orang tua kalian habisin uang loh untuk membiayai kalian sekolah. Nah, dengan seperti itu, siswa bukan merasa sadar atas kesalahan yang diperbuatnya, tapi merasa bersalah, bukan sadar untuk memperbaiki. Dan ada juga guru sebagai kontrol yaitu teman. Ada baiknya memang kita sebagai teman, tapi di satu posisi ketika kita berguru sebagai teman, nanti membuat beberapa siswa itu tidak segan atau tidak menghormati kita sebagai guru, yang akhirnya siswa tadi menyepelekan guru tersebut. Tapi ada posisi sebagai teman juga harus kita butuhkan agar ada kedekatan terhadap siswa tersebut. Tapi tetap harus ada batasan. Kalau pemantau mungkin tadi sudah dikasih contoh juga oleh kita. Pemantau artinya guru tersebut sudah memberikan pemantauan terhadap apa yang ingin dikerjakan oleh siswa. Bu Anita mungkin sudah kasih contoh. Nah, pengalaman saya sudah pernah menjadi penghukum, saya sudah bisa menjadi teman, dan saya sudah pernah menjalankan yang sebagai manajer, di mana saya melakukan restitusi. Artinya apa? Ketika siswa tersebut sudah melakukan kesalahan, saya sebagai teman dulu. Kenapa? Ditanya dulu. Setelah itu barulah saya tanyakan gimana solusinya. Kamu melakukan kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Itu program restitusi. Jadi yang membuat solusi itu bukan kita, melainkan siswa itu sendiri akan kesadaran kesalahan yang telah dia buat. Kita tanya saja, seperti kata Pak Hendra, kenapa kamu telat? Misal, atau kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lupa Bu. Kenapa kamu bisa lupa? Sibuk Bu, misalnya. Oke, kalau misalnya sekarang Ibu tanya, kesalahan kamu itu kira-kira solusinya gimana? Nah, disitulah kita sebagai manajer. Artinya kita melakukan program sebagai kegiatan restitusi. Artinya kita menanyakan masalahnya dan siswa itu sendiri akan memberikan solusi atas kesalahannya. Dengan seperti itu, siswa nanti lambat laun akan menyadari akan kesalahannya. Memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan untuk menyadarkan siswa tersebut akan kesalahannya. Nah, itulah tugasnya fungsi kontrol guru sebagai manajer, mengelola tapi tidak memberi hukuman. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan jawaban yang sangat luar biasa, dimulai dari Ibu Gusti, kemudian Pak Hendra, terus Bu Anita dan Bu Ida, semuanya memberikan jawaban yang terjadi saat realitas sekarang di dunia pendidikan. Lanjut Bapak Ibu. Ini kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang posisi pembuku yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Terus yang membuat rasa bersalah yaitu beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Jadi seolah-olah dia disuruh atau dibuat bersalah gitu. Terus komposisi secara teman, saya datang, ya ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Benar kata Ibu Ida tadi, kita memposisikan sebagai benar-benar teman dengan mereka. Tapi kekurangan di sini adalah kadang-kadang mereka bersifat seenaknya dengan guru seperti itu. Terus yang selanjutnya itu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi Bapak Ibu benar tadi apa yang dikatakan. Pada posisi sekarang ini di kurikulum Merdeka, kita selalu dihindarkan dari posisi yang menghukum sebenarnya. Kita disuruh menjadi manajer. Kita disuruh untuk menyadarkan mereka akan kesalahan mereka dan mereka bebas untuk memahami apa yang kesalahan mereka, kemudian mencari solusinya sendiri. Ini berupa pertanyaan, Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk apa Bapak Ibu? Ya, merasa bersalah sekali. Lanjut. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Pembuku. Nah. Yang ini, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus selanjutnya, ayolah lakukan dari Bapak atau Ibu ya. Teman. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Memantau ya benar. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah yang dibuat antara guru dan siswa dengan bahasa-bahasa yang sederhana untuk menciptakan budaya positif. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi misalnya itu jangan datang terlambat, kemudian menjaga kebersihan kelas yang lebih mudah dipahami seperti itu. Ini ada yang sudah tahu tentang keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, coba Ibu Ina sudah pernah pengalaman. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Saya sudah beberapa kali melakukan keyakinan kelas ini di kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah saya melakukan umpan balik yang pernah saya share di grup. Nah, itu salah satu keyakinan kegiatan yang saya lakukan keyakinan kelas. Apa maksudnya keyakinan kelas? Jadi di awal pembelajaran itu di mana kita membuat kesepakatan kepada siswa apa saja hal yang harus kita lakukan dan apa konsekuensinya jika siswa tersebut tidak melaksanakan aturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Saya sudah melakukannya itu di tahun kemarin di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mungkin tidak saya tempelkan saja di ruangan karena saya bukan wali kelas, tapi saya ada fotonya.
Jadi saya memberikan kesempatan masing-masing siswa itu memberikan apa aturan atau keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Jadi siswa, masing-masing siswa itu maju ke depan, dia menuliskan apa yang harus kita lakukan di kelas ini selama pembelajaran kepada saya khususnya. Nanti mereka tulis, misalnya si Budi apa, si Anis apa, menulis, nah, sampailah seluruh siswa misalnya, atau beberapa wakilan boleh, kalau semuanya juga lebih baik. Nah setelah itu baru kita sortir, apakah semua yang mereka tuliskan di depan tersebut layak atau bisa dilakukan di dalam kelas tersebut pada pembelajaran saya. Saya pilih atau saya sortir atau kita tanya bersama-sama siswa, kira-kira yang kalian tulis ini mampu atau tidak. Kalau misalnya mereka terlalu membuat keyakinan kelas yang terlalu berlebihan, dampaknya ke mereka juga. Maka dari itu kita sortir. Jadi pilihlah sesuatu yang membuat siswa itu menjadi disiplin. Contoh, jam masuk kelas. Kira-kira konsekuensinya jika dia nggak masuk kelas itu apa? Kita tanya balik sama mereka. Bukan saya yang membuat kesepakatan, bukan saya yang membuat keputusan, tapi mereka sendiri. Kalau misalnya telat, apa konsekuensinya? Terus misalnya lagi lebih disiplin mengerjakan tugas. Jika tidak mengerjakan tugas, saya tanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak mau mengerjakan tugas. Coba saya scroll yang PPT selanjutnya. Sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, saya pernah melakukan pekerjaan seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu disuruh maju satu persatu. Setelah itu saya sortir apa saja yang membuat mereka yakin atau bisa menerapkan disiplin positif mereka. Nah, itu dipilih nanti satu persatu dan sebelahnya lagi nanti dibuat kolom konsekuensinya apa, sehingga terciptanya segitiga restitusi tadi. Jadi mereka melakukan kesalahan dan mereka sadar sendiri akan kesalahan mereka tadi. Nah, kalau misalnya kita sebagai wali kelas itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dibuat madi. Jadi mereka ketika melakukan kesalahan kita akan tegur secara baik-baik. Nah, kita sudah ada keyakinan kelas. Misalnya kayak kayak gitu. Terus apa konsekuensinya? Silakan kamu baca. Nanti mereka akan menjalankannya sendiri. Itu mungkin segitu cerita saya, dan alhamdulillah lambat laun, khususnya untuk pelajaran saya sendiri, siswa itu ketika pelajaran saya mereka dengan secepat mungkin harus berada di dalam kelas pada waktu dan jam yang sudah ditentukan. Ketika mereka telat, ya udah mereka sudah tahu konsekuensinya. Atau tidak mengerjakan tugas, ya udah mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Misalnya juga buku, mereka nggak pakai sampul, ya udah mereka tahu nggak bukunya pakai sampul, nggak akan dikumpul, dia sampul dulu baru dikumpul. Mungkin seperti itu cerita saya selama membentuk keyakinan kelas dengan disiplin positif. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dinda yang sudah menyampaikan benar sekali, di mana kita memberikan keyakinan atau membuat kesepakatan di kelas itu untuk agar tidak dapat dilanggar lagi seperti itu, untuk mendisiplinkan dan menjadikan siswa berdisiplin positif seperti itu. Ya, mungkin kita lanjut berikutnya. Lanjut, ini sudah diskusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 prosesi validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Lanjut, pada proses yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kita memberikan pertanyaan kepada siswa yang bersalah, yang melakukan kesalahan. Contoh pertanyaannya itu berbuat salah itu wajar. Jadi mereka
seperti halnya diajak untuk berdialog. Yang kedua tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu tidak berhak merasa begitu. Pernah mengalami melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, mungkin bisa diceritakan. Silakan Ibu Dida. Baik Pak, kayaknya saya borong Pak ya, dikasih contoh terus lama-lama saya nanti jadi guru penggerak juga nih Pak. Itulah harapan kita semua. Oh gitu Pak ya, ya udah kita gerak sama-sama saja kalau gitu Pak ya. Menstabilkan identitas. Tadi Bapak tadi sudah menjelaskan tentang restitusi Pak ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Saya sudah pernah melakukan menstabilkan identitas ini Pak. Siswa tadi kan sudah melakukan kesalahan, jadi saya bukan menjudge atau langsung memberi pendapat bahwa mereka salah, enggak. Tapi saya ingin memberikan suatu pernyataan dulu kepada siswa, atau misalnya supaya mereka itu tahu kalau mereka melakukan kesalahan tadi. Contoh yang pernah saya lakukan seperti ini. Kamu mungkin telat. Ibu juga pernah menjadi siswa dan mungkin ibu juga pernah telat. Tetapi ibu tidak melakukan hal tersebut lagi. Jadi kalau misalnya kamu telat, ya nggak apa-apa. Kamu lakukan itu berarti hari ini kamu melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi untuk hari kedepannya kamu kalau bisa tidak telat lagi atau tidak seperti itu, dan baru nanti tahapan selanjutnya yang validasi atau meyakinkan kalau kesalahan yang dia perbuat itu memang salah, tapi harus ada solusinya. Seperti itu, solusinya ya sendiri. Mungkin itu yang pernah saya lakukan. Selanjutnya pada proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus yang kedua, padahal kamu tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari ini yang kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dia tidak serta-merta disalahkan dengan apa yang dilakukan, tapi mencari kesadaran. Ini contohnya. Kemudian penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi manajer ini sama seperti among, seperti yang dibilang oleh Bapak Ibu tadi, seperti Pak Hendra, kemudian Bu Dida, Mbak Nita, dan Bu Gusti juga. Among menjadi penuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam proses penyimpasan dari budaya positif yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.